Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan akal untuk kita mengenalnya. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa agama yang jelas, jauh dari kesyirikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ovi Julian. Saya di sini akan membawakan materi mengenai logika mistika. Hadirin yang dirahmati Allah, manusia dikaruniai akal untuk berpikir, menalar, dan mengambil pelajaran dari alam semesta. Dengan akal, kita mengenal sunatullah, hukum alam yang Allah ciptakan, memahami sebab akibat, dan menjalani hidup dengan tawakal yang benar. Namun ada godaan yang sering menggelincirkan manusia. Salah satu contohnya adalah logika mistika. Apa itu logika mistika? Logika mistika adalah cara berpikir yang mencampurkan antara nalar dengan kepercayaan kepada kekuasaan gaib di luar ketentuan Allah. Meyakini bahwa ada sebab-sebab yang tidak rasional dan tidak berdasarkan syariat Islam yang bisa mendatangkan manfaat untuk mudarat tanpa izin Allah. Ada juga bahaya dari logika mistika, yakni mengajak manusia percaya pada ramalan, perindon, angka sial atau angka keberuntungan, benda-benda keramat, jimat, dan kekuatan tertentu di luar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menawarkan jalan pintas dengan mengandalkan ikhtiar yang benar dan tawakal yang tulus, padahal ini adalah pintu untuk masuk menuju syirik kecil, bahkan syirik besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu membenarkan ucapannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Ada pula ayat-ayat yang memperingati agar manusia tidak terjerumus ke dalam logika mistika. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita kembali dalam Al-Quran tentang ilmu gaib hanya dimiliki oleh Allah, yang berbunyi, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat An-Naml ayat 65. Yang berikutnya, dan jelaskanlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Quran Surah
Al-Isra ayat 36. Maka solusi dari logika mistika ini adalah dengan kembali kepada tawakal dan ikhtiar yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kita untuk percaya pada takwa dan qadar Allah, baik dan buruknya. Berikhtiar dengan cara yang halal dan rasional sesuai sunnatullah. Bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah dan memohon perlindungan hanya dengan doa dan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, bukan dengan jimat atau mantra. Kesimpulannya adalah mari kita menjaga kemurnian tauhid dengan membersihkan hati dari ketergantungan pada yang gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan akal untuk mempelajari ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah, bukan untuk menuruti prasangka dan khurafat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertawakal dengan benar, jauh dari syirik dan kebodohan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mendengarkan ceramah dari saya dari awal hingga akhir. Saya Ovi Julian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.